Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Vegas merupakan sebuah kota yang gemerlap, tempat di mana hedonisme dipertontonkan secara vulgar. Kota ini menjadi surga bagi mereka yang gemar berbelanja, berjudi, kuliner, hingga hiburan malam. Kota yang terletak di negara bagian Nevada, Amerika Serikat ini berfungsi sebagai sentra perdagangan, finansial, dan kultural. Vegas telah mengklaim dirinya sebagai ibu kota hiburan dunia, tempat di mana kasino, bordil, pusat belanja, dan hotel bernilai miliaran dolar berjejal menghiasi kota. Karenanya, Las Vegas dijuluki sebagai kota dosa karena industri haramnya yang menggoda. Kota ini menjadi salah satu kota dengan jalanan paling terang di dunia, sebab terdapat sekitar 15.000 mil tabung neon di dalam kota yang berkelap-kelip penuh warna. Kendati demikian, kemewahan dan semua gemerlap yang ditampilkan oleh Vegas tidak mewakili semua fakta yang dimilikinya, karena nyatanya di bawah gedung-gedung mewah dan kasino bernilai miliaran dolar yang menjadi kebanggaan kota ini, tersembunyi orang-orang yang hidup di dalam terowongan gelap serta pengap yang dijuluki sebagai mall people, yang dapat diartikan sebagai penghuni terowongan. Komunitas bawah tanah ini adalah antitesis dari kota di atasnya. Ketika lampu terang kasino membuat Vegas tampak seolah selalu siang hari, komunitas ini justru hidup dalam terowongan yang selalu gelap. Mereka adalah tunawisma yang tinggal di dalam terowongan bawah tanah yang diabaikan, jalur kereta api, saluran banjir, terowongan limbah, hingga saluran pemanas. Jaringan terowongan yang ditempati orang-orang ini mencakup ratusan kilometer dan menampung sekitar 1.500 populasi. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah menyerah pada kehidupan, kecanduan narkoba, alkohol, pelacuran, penyakit mental, dan pengangguran. Dan banyak dari mereka adalah veteran perang yang telah berjuang untuk Amerika. Pahlawan yang tidak kenal takut serta gagal, namun berakhir di dalam terowongan kota dengan menyedihkan. Selain itu, banyak pasangan menikah yang menemui jalan buntu dalam hidup dan tidak memiliki tempat tinggal juga menjadikan terowongan bawah tanah ini sebagai rumah mereka. Kehidupan bawah tanah telah menjadi tempat pelipur lara bagi individu dan banyak pasangan yang telah gagal. Terowongan pembuangan beton ini memiliki suhu yang jauh lebih dingin dibandingkan jalan-jalan Vegas, sehingga bagi banyak orang, mendiami terowongan jauh lebih baik dibandingkan jalan-jalan gurun Vegas dengan suhu panas yang menyengat. Di dalam terowongan yang sempit serta pengap, mereka yang tinggal di tempat ini telah menciptakan ruang tamu, ruang makan, serta kamar tidur. Bahkan, hunian ini juga dilengkapi dengan kasur, kursi, meja, dan apapun yang mereka anggap perlu. Mereka mendapatkan barang-barang tersebut dari tempat-tempat pembuangan dan menyulapnya sebagai barang-barang yang memiliki daya guna. Ratusan penghuni terowongan ini tidak menghabiskan seluruh waktu mereka di dalam terowongan, sebab pada jam aktif kerja, mereka keluar menuju permukaan untuk mencari makan. Kehidupan di dalam terowongan tidaklah aman sepenuhnya. Tikus, laba-laba, dan kalajengking adalah beberapa makhluk yang juga hidup di dalam labirin terowongan. Tetapi yang lebih mengancam dari semua itu, sistem saluran pembuangan bawah tanah dan terowongan ini dapat menjadi jalur banjir selama badai. Karena pada dasarnya, terowongan ini dirancang untuk memindahkan sejumlah besar air.
Dalam kondisi ini, banyak dari orang-orang mal yang kehilangan benda-benda mereka karena hanyut dengan air deras yang berbahaya. Dan lebih dari semua itu, banyak pula yang kehilangan nyawa mereka karena tidak dapat melarikan diri dari banjir yang memasuki terowongan yang sangat rumit ini. Beberapa dari mereka yang meninggal bahkan tidak sempat ditemukan, karena mereka telah hanyut hingga bermil-mil. Sejarah terowongan banjir di Las Vegas bermula pada tahun 1975, kala itu musim hujan menyebabkan banjir bandang di Las Vegas hingga menyebabkan kerugian jutaan dolar. Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali, pemerintah mulai membangun jaringan terowongan luas di bawah kota untuk mengarahkan air ke bawah tanah. Sampai saat ini, lebih dari 200 mil terowongan membentang di bawah kota Vegas, dengan ratusan orang yang menganggapnya sebagai rumah. Terowongan ini mulai terkenal pada tahun 2002, saat seorang buronan bersembunyi dari kejaran pihak berwenang di dalam terowongan ini. Sejak saat itu, terowongan Vegas menjadi semacam solusi bagi banyak orang yang tidak memiliki rumah. Vegas memiliki salah satu tingkat tunawisma perkotaan terburuk di seluruh Amerika Serikat. Terdapat sekitar 5.500 tunawisma di kota ini. Namun demikian, hanya 2.000 tempat tidur penampungan yang disediakan oleh pemerintah. Setiap tahun, selama musim hujan antara Juni dan September, pekerja sosial dan personil distrik banjir mencoba menyarankan komunitas untuk meninggalkan terowongan demi keselamatan. Tetapi sayangnya, banyak dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal dan bersedia menghadapi risiko yang mengancamnya. Agaknya, hidup di dalam terowongan dengan risiko banjir jauh lebih nyaman dibandingkan harus hidup di jalan-jalan megah kota Vegas yang membuat mereka tampak semakin tidak berdaya. Kota Vegas yang dipenuhi dengan lampu-lampu terang, hotel-hotel mewah setinggi langit, kasino mewah yang menarik jutaan wisatawan setiap tahun, sehingga menjadi kiblat judi dunia yang tidak pernah tidur, tampaknya sangat tidak berdaya untuk menghadapi masalah sosial yang nyata di depan mata. Yang dengan demikian, agaknya mereka tidak patut untuk berbangga diri. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.